Ada anak ibu yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Hadir. Coba perhatikan kiri dan kanannya, apakah sudah rapi mejanya atau belum? Kalau belum, silakan dirapikan terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Doa yang akan dipimpin oleh ketua. Silakan ketua dipimpin doanya dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Silakan ketua. Siap, gerak, berdoa mulai. Membaca doa dan membaca ayat pendek tadi, kita diberikan keberkahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan Ananda Ibu memimpin lagu Indonesia Raya ke depan. Yang keempat, selama pembelajaran hanya boleh izin berapa kali? 1 kali. Baiklah, Ibu akan mereview materi kita minggu lalu. Siapa Ananda Ibu yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tunjuk tangan. Ya, Aisyah. Quran surat Al-A'la. Quran surat Al-A'la itu terdiri dari berapa ayat? 19 ayat. Quran surat Al-A'la diturunkan di kota Mekah. Surat yang turun di kota Mekah tergolong surat Makkiyah. Pertanyaan pemantik hari ini. Saat dilahirkan ke dunia, bisakah kita memiliki wajah yang cantik atau memilih wajah yang tampan? Bisa kita memilihnya? Tidak, karena semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi musibah yang terjadi dalam hidup kita ini? Dengan sabar, karena semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik Ibu dapat menjelaskan arti iman kepada kadar dan kadar dengan benar. Yang kedua, Ananda Ibu nanti bisa menjelaskan jenis kadar dan kadar dengan contohnya yang benar. Sekarang Ibu
nanti Anda Ibu semua bisa menjelaskan apa isi video yang sudah kita saksikan ini. Bang, bukan baca berita. Oh, iya bang, lagi nyanyi pakai gitarnya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesan martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan kodok. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi. Dari video yang sudah kita saksikan tadi, kira-kira apa cerita yang bisa kita ambil? Yang pakai baju biru tadi siapa namanya? Bang Supri. Bang Supri itu mengira kalau takdir itu walaupun dia tidak berusaha, duit akan datang. Kita itu suksesnya dengan cara berusaha dan didampingi dengan doa. Kada dan kadar ini merupakan salah satu rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Ada dapat semuanya rukun iman? Bagus sekali. Kita lihat dulu pengertian kada dan kadar. Kada merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali ketika manusia belum ada di bumi ini. Adapun pengertian kadar yaitu ketetapan Allah yang sudah terjadi. Macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mu'alaq. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih bisa kita ubah dengan doa dan usaha kita. Contohnya, prestasi sekolah. Sekarang kita ranking terakhir. Karena rajin belajar, kamu bisa meraih juara 1 karena dengan usaha dan doa yang kamu lakukan tadi. Yang kedua, orang miskin itu bisa menjadi kaya. Bagaimana caranya? Dengan rajin mencari rezeki, bukan dengan cara yang malas-malasan. Berarti ada usahanya. Yang ketiga, contohnya orang sakit. Orang sakit itu untuk bisa sehat apa usahanya? Yaitu dengan cara berobat. Itu salah satu contoh takdir mu'alaq. Takdir mubram yaitu takdir yang sudah pasti dan tidak dapat diubah baik melalui usaha maupun doa dari manusia. Misalnya kematian seseorang, kelahiran, jenis kelamin, dan musibah yang akan terjadi yang diberikan Allah kepada makhluknya. Sekarang Ibu akan mengasih tes diagnostik dan kita akan membentuk kelompok berdasarkan hasil dari tes yang kamu kerjakan pada hari ini. Silakan dikerjakan. Silakan dikumpulkan ke depan. Dari hasil tes diagnostik tadi, maka kelompok awal yaitu Aisyah dan Ainya. Silakan duduk bentuk kelompoknya. Kelompok menengah Safira, Nabila, dan Nadira. Silakan dibentuk kelompok menengah. Kelompok lanjutan atau kelompok mahir Muhammad Geri dan Haida. Silakan duduk per kelompok. Masing-masing kamu nanti akan berdiskusi. Berbeda materi yang akan kamu diskusikan. Kelompok awal akan membaca teks tentang kada dan kadar dan nanti akan menemukan definisi kada dan kadar beserta contohnya. Nah, kemudian kelompok menengah mencari hubungan antara kada dan kadar. Kemudian
dari cerita tersebut. Silakan dikerjakan. Kelompok lanjutan membahas tentang peristiwa kehidupan nyata. Bagaimana sikap manusia dalam menghadapi musibah. Ya, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Tidak. Kelompok awal, ada pertanyaan? Tidak. Kelompok mahir? Tidak. Sudah selesai? Sudah. Silakan kumpulkan ke depan. Kelompok awal, silakan dipresentasikan atau dijelaskan hasil diskusi kamu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok awal akan menampilkan diskusi kami tentang pengertian kada dan kadar. 1. Kada, ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Contoh: A. Seorang anak ditakdirkan lahir pada tanggal tertentu. B. Seorang yang meninggal pada waktu yang sudah ditentukan Allah. 2. Kadar, pelaksanaan dari ketetapan Allah yang sudah ditentukan. Contoh: anak tersebut tumbuh dan mengalami peristiwa hidup sesuai ketetapan Allah. Kekayaan yang diperoleh setelah berusaha dan bekerja keras. Bagaimana dengan kelompok 1, kelompok menengah dan kelompok lanjutan? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah pas? Pengertian kadar dan kadar dan contohnya sudah paham? Sudah. Selanjutnya kelompok menengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok menengah akan menampilkan diskusi tentang hikmah dari cerita seorang siswa yang gagal ujian meskipun sudah belajar. Pertama, usaha tidak pernah sia-sia. 2. Kegagalan adalah ujian kesabaran. 3. Nilai bukan satu-satunya ukuran kebersamaan. 4. Takdir Allah adalah terbaik. Nah, kegagalan sebagai sarana untuk belajar dari bangkit. Sampai di sini dulu diskusi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, dari hikmah dari cerita, teman kamu di sini sudah rajin dia belajar, namun masih gagal ketika melaksanakan ujian. Hikmahnya yaitu kegagalan adalah sebuah ujian kesabaran. Nilai itu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Takdir Allah adalah yang terbaik. Dan jadikanlah kegagalan sebagai sarana untuk belajar dan bangkit. Lanjut kelompok mahir lagi, mempresentasikan diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok lanjutan akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sikap manusia dalam menghadapi musibah. 1. Sabar dan tawakal. 2. Berprasangka baik kepada Allah. 3. Mengambil pelajaran. 4. Bersyukur kepada Allah. 5. Tidak sombong atau lalai. 6. Berbagi dengan sesama. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak. Sudah pas? Sudah. Sebelum kita menyimpulkan pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan LKPD untuk masing-masing kamu. Silakan kamu kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kerjakan LKPD selama 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan kumpulkan ke depan. Duduk anak sholat.
Dua. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq masih bisa diubah dengan usaha dan doa. Kalau takdir mubram tidak bisa diubah lagi, baik itu dengan usaha maupun doa kita, karena sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas di rumah, silakan Ananda baca bukunya materi tentang dalil dan hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap